di tengah pandemi seperti ini kita harus tetap semangat ya. Oke, tema kali ini adalah bagaimana membangun semangat untuk mencari peluang kerja di era pandemi. Oke, kita langsung saja. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Bentar. Sudah terlihatkah? Mbak Zia materinya? Halo? Materi sudah, tapi belum kebuka ya. Masih on the way ngebuka kayaknya. Oke, coba ya. Oke. Ya, kayaknya on the way ngebuka kayaknya. Oke. Aku diemin dulu ya. Ya. Soalnya aku udah tampilin ini nih. Aduh, kenapa? Apa keluar lagi ya? Oh, kalau enggak aku aja sih, nggak apa-apa kalau mau. Ya udah, coba dibantu deh, boleh? Boleh di stop share dulu di sini. Oke. Ya. Dah. Oke, baik. Berarti dari aku aja. Ini kan? Oke, ya. Udah kelihatan, Mbak? Belum ya? Sudah? Oh iya, sudah. Aku pakai ini. Oke, siap. Monggo. Oke. Kita baca judulnya dulu ya. Mohon maaf sebelumnya Mbak Zia, teman-teman udah diinfokan kan kalau ada alat tulis yang akan digunakan? Iya, sudah diinfokan untuk menyiapkan kertas sama pulpen atau pensil. Oke, baik. Oke, langsung saja teman-teman. Sesuai dengan tema membangun semangat untuk mencari peluang kerja di tengah pandemi. Oke. Oh, suaranya kecil ya katanya? Kecil pakai ini, iya. Terdengar nggak? Halo? Lumayan, tapi tidak kuat ya suaranya ya. Oke, baik ya udah berarti. Sekarang kecil? Nah, ini baru bagus. Berarti nggak bisa pakai ini ya. Baik. Oke. Ini yang ganti aku apa Mbak Zia ya? Mbak Zia berarti yang ganti ya? Yang gimana? Next slide-nya. Iya. Nanti aku yang bantu. Oke, lanjut baik. aja. Oke. Membangun semangat untuk mencari peluang kerja di tengah pandemi. Oke, bisa tolong di next Mbak Zia. Oke. Pandemi COVID-19. Kita sedang berada di situasi pandemi sejak awal Maret hingga saat ini. Kira-kira udah berapa bulan tuh teman-teman? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kurang lebih 7 bulan kita terbelenggu ya berada di situasi pandemi seperti ini. Banyak sektor yang menjadi dampak dari pandemi ini sendiri, dan kita tidak menyangka kalau kita akan mengalami pandemi seperti ini yang kita sendiri belum ada pastinya kapan sampai kapannya. Terutama di sektor ekonomi. Kenapa di sektor ekonomi? Karena banyak karyawan yang dirumahkan, banyak perusahaan yang goyang, banyak usaha-usaha kecil yang juga pendapatannya menurun, banyak juga perusahaan yang mengurangi gaji dari si karyawan-karyawannya, sehingga dampak tersebut berdampak sekali dari segi ekonomi. Kemudian tidak hanya dari segi ekonomi sih, dari segi pendidikan, dari segi sosial, dari segi kesehatan mental pun juga berdampak. Dari sini tuh banyak faktor sekali. Kalau dari segi mental, pasti kita pasti merasakan stres, merasakan cemas, merasakan takut. Hanya saja kita perlu bisa mengelola perasaan-perasaan tersebut dengan baik di situasi pandemi ini, karena bukan hanya kita sendiri, bukan hanya beberapa orang aja yang merasakan hal ini, namun seluruh Indonesia, bahkan di beberapa hampir seluruh dunia lah merasakan hal-hal seperti ini di pandemi COVID. Jadi anggap saja pandemi COVID ini seperti masalah, namun kita juga harus memandang masalah itu dari sisi yang positif. Kalau kita bisa memandang sesuatu, semua hal dari sisi positif, kitanya pun menerimanya akan
lebih enak dibandingkan kita memandang dari sisi negatif. Mungkin, aduh kapan ini berakhir, kita nggak bisa bebas seperti dulu, kita nggak bisa beraktivitas kayak kemarin, banyak perusahaan yang terbatas, mau kemana-mana juga terbatas. Nah itu, kondisi keuangan juga mungkin sekarang kita harus pintar-pintar menjaganya, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, kondisi-kondisi kayak gini tuh sebetulnya kalau kita memandang dari sisi positifnya, mungkin bisa banyak hal lah yang bisa kita kulik. Oh, berarti kita harus kreatif, kita harus melihatnya dari sisi yang berbeda, dari sisi yang lain. Tentunya tetap positive thinking, gitu. Oke, lanjut Mbak Zia. Oke, balik lagi kayak tadi saya bilang, kalau kita melihatnya dari positif, sisi yang positif, pikiran yang positif, kita pun menjalankannya akan dengan enak. Nah, itu kaitannya, korelasinya dengan emosi. Emosi bisa mempengaruhi pikiran. Pikiran juga dapat mempengaruhi emosi. Jadi, emosi dan pikiran itu adalah saling mempengaruhi. Misal, kita merasa cemas. Akhirnya kita jadi mikirnya macam-macam, kayak pandemi. Aduh, saya cemas nih. Misalnya saya dirumahkan, saya dikurangi waktu kerjanya, otomatis penghasilan saya juga berkurang. Nanti gimana ya, cukup atau enggak, nanti sampai kapan ya. Akhirnya yaitu emosi dan pikiran mempengaruhi. Begitu juga pikiran dan emosi juga mempengaruhi. Kalau kita banyak pikiran, akhirnya larinya ke emosi. Namun secara teori sama praktek pasti berbeda, betul sekali berbeda. Namun kalau kita mau berusaha untuk melihat secara positif, secara baik, itu percaya atau tidak itu akan mempengaruhi sih dari emosi. Nah, kemudian akhirnya kalau kita melihatnya dari negatif, akhirnya kita merasa tidak puas, merasa kecewa, merasa kesal. Duh, gimana sih kok, kapan ini selesai pandemi? Aduh, gimana sih kok belajar online terus? Gimana sih saya susah nih ketemu dosen untuk bimbingan? Gimana sih saya nggak suka nih pembelajaran online? Nah, itu maksudnya hasil performa yang dicapai akhirnya tidak tepat, tidak sesuai. Akhirnya kayak motivasinya menurun. Misalnya belajar malas-malesan, tidak seperti kemarin enak misalnya ketemu dosen, belajar enak dibandingkan daring. Nah, kalau kita merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai, nah itu coba kita lihat ke dalam diri. Berarti ada yang salah sama diri kita. Apa yang salah? Mungkin cara mengelola emosi kita. Kenapa kok cara mengelola emosi salah? Ya, karena kita terlalu banyak mungkin menyerap atau merasakan emosi-emosi yang negatif. Akhirnya ya udah kita ngapa-ngapain juga nggak enak, kita ngapa-ngapain juga tidak nyaman. Gitu. Ya itu ya, kalau kita merasa tidak puas dengan hasil yang dicapai, berarti kita perlu perbaiki, kita perlu lihat apa nih yang ini, oh berarti emosi saya ini kebanyakan apa. Nah, maka kita perlu memperbaiki cara mengelola emosi. Lanjut, Mbak Zia. Oke, sedikit teori aja ya. Emosi itu salah satu potensi dalam diri manusia yang bisa diubah menjadi energi. Tadi seperti tadi saya bilang, berdasarkan buku yang saya ambil dari self-coaching, jika kita salah dalam mengelola emosi, maka itu dapat merusak kehidupan. Namun, jika kita benar dan tepat dalam mengelola emosi, itu bisa menjadi energi yang dahsyat, berupa motivasi diri untuk mencapai keberhasilan. Contoh, seseorang yang dari segi kapasitas intelijensi cerdas, pintar, dia belajarnya cepat, daya tangkapnya juga cepat. Namun misalnya nih dia emosian, gampang marah, gampang terpengaruh. Akhirnya ketika ada yang tidak sesuai sama dirinya, dia marah, meledak-ledak. Nah, itu kan bisa mempengaruhi pekerjaannya yang akhirnya menjadi tidak selesai. Akhirnya nantinya kesana-sananya semua pekerjaan akan diselesaikan dengan emosinya marah. Akhirnya ya dia menjadi tidak dipercaya lagi sama orang. Nggak usah lah kasih tugas sama dia, tanya dia gampang marah kalau misalnya nggak sesuai, akhirnya marah-marah ke lingkungan sekitarnya. Namun jika kita bisa mengelola dengan benar, dengan tepat, maka itu bisa menjadi energi. Contoh, kita memandang masalah tuh seperti pandemi. Oh, berarti pandemi belum tahu kapan berakhir. Berarti gimana caranya supaya
saya bisa tetap produktif dan kreatif. Sekarang kan banyak tuh kayak di TikTok, di YouTube, pasti teman-teman tahu lah buat challenge ini, buat challenge itu. Nah, itu kan bisa jadi peluang sebetulnya ya, kayak nantinya misalnya menemukan makanan baru apa, atau ada hal-hal apa yang bisa akhirnya apa ya istilahnya disajikan, akhirnya teman-teman bisa mendapatkan kompensasinya berupa uang gitu. Nah, itulah kalau kita bisa memandang sesuatu dari positif, kita pun akan mendapatkan energi yang berupa motivasi diri. Kira untuk mencapai keberhasilan itu yaitu gitu. Oke, lanjut Mbak Zia. Oke, bagaimana caranya untuk mengelola emosi? Berdasarkan teori dari Daniel Goleman, kalau mau mengelola emosi itu, kita mesti mengenali emosi diri. Ya, betul. Gimana caranya kita mengelola emosi kalau kita belum mengenali emosi diri? Jadi memang perlu sekali sih kita mengenali emosi diri. Seperti pengalaman saya suka memberikan kepada pasien saya di rumah sakit tuh kalau misalnya permasalahan emosi, coba bikin deh jurnal emosi kamu dalam 1 minggu. Bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu yang muncul emosi apa aja, pasti beragam. Biasanya saya membebaskan mereka untuk menulis hal-hal apa saja terkait emosi. Nanti dari situ kelihatan emosi apa dalam 1 minggu yang biasanya dirasakan. Nah, tadi kan di awal saya udah bilang nih, Mbak Zia juga sudah sampaikan kalau teman-teman diminta untuk menyiapkan alat tulis, maaf. Oke, sekarang kita coba ya. Boleh Mbak Zia lanjut? Nah, oke teman-teman sudah siap dengan alat tulisnya, kertas atau buku, dan pulpen atau pensil. Di situ ada perintahnya adalah tuliskan 10 emosi yang sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak usah jauh-jauh, dalam rentan waktu hampir 1 minggu ini aja, dari Senin sampai Jumat hari ini. Emosi apa aja yang udah teman-teman sering rasakan? Ya, 1 sampai 10. Kalau misalnya, Mbak saya nggak bisa nih nemuin 10 macam, nggak apa-apa. Tulis aja semampunya. Jadi nggak perlu dipaksain juga. Sebebasnya ya, emosi itu bisa positif, bisa negatif. Jadi teman-teman, silahkan tulis emosi apa aja yang sering muncul, yang sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari belakangan ini. Oke, bisa ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, silahkan ya, ditulis ya. Ini teman-teman anggap aja seperti self-assessment ya. Nanti teman-teman yang tahu, saya pun nggak bisa melihat emosi apa yang teman-teman tulis, emosi apa yang teman-teman rasakan, saya tidak tahu. Jadi hanya diri kita sendiri yang tahu. Saya, Mbak Zia, atau teman-teman yang lain tidak saling tahu. Jadi betul-betul teman-teman tulis jujur lah, maksudnya apa yang saya rasakan. Itu akan membantu untuk mengenali emosi diri teman-teman. Oke, mulai ya. 5 menit, silakan. Lima menit ya, sampai 14.27 nanti. Ini jelas kayak instruksinya kira-kira? Jelas ya?
1 menit lagi ya teman-teman waktunya. Oke, sudah 5 menit ya, berarti waktunya sudah selesai. Nah, sekarang setelah teman-teman menuliskan 10 emosi yang sering dirasakan selama kurang lebih 1 minggu ini, dari hari Senin sampai Jumat, atau boleh dari Minggu sampai Jumat, teman-teman bisa hitung berapa banyak jumlah emosi yang positif dan berapa banyak jumlah emosi yang negatif. Positif tuh kayak senang, gembira, bahagia, malu juga bisa sih, merasa nyaman. Nah, negatif tuh kayak sedih, marah, takut, gelisah, ragu, itu negatif. Nanti teman-teman bisa hitung berapa banyak yang positif, berapa banyak yang negatif. Nah, setelah itu teman-teman jadi tahu, ternyata dalam waktu 1 minggu ini, saya lebih banyak mengalami emosi yang positif atau yang negatif. Nah, itu fungsinya menghitung yang positif dan yang negatif. Oke, kalau sudah, teman-teman jadi melihat ke diri sendiri. Oh, berarti saya lebih banyak emosi positif. Artinya, teman-teman boleh dikatakan cukup dalam mengelola emosi. Boleh dikatakan cukup ya, bukan berarti sudah baik. Kalau negatif, nah berarti ada sesuatu nih yang perlu diperbaiki. Entah itu, kenapa ya kok saya banyak merasa emosi negatif? Ada apa dengan diri saya? Apakah memang ada masalah yang sedang dipikirkan atau ada masalah yang sedang dirasa? Nah, itu teman-teman perlu tahu. Fungsinya itu sih, kalau kita mengenal emosi, akhirnya nanti kita tahu dalam 1 minggu ini emosi apa yang sering kita rasakan. Oke, sekarang bisa lanjut ya ke berikutnya. Oke, Mbak Zia silakan. Nah, tadi kita sudah mengenali emosi diri. Itu salah satu cara ya. Banyak cara lagi untuk mengenali emosi. Salah satu caranya yang saya bahas di sini adalah mengenali emosi diri dulu. Kemudian menemukan motivasi dalam diri. Oke, sebetulnya motivasi itu sudah ada dalam diri masing-masing ya. Tinggal kita bagaimana mengelolanya dengan baik. Sama seperti emosi. Kita pun juga sudah memiliki banyak emosi yang perlu kita miliki. Oke, sekarang motivasi. Saya nggak punya motivasi, gimana nih? Oke, motivasi itu sudah ada sebetulnya tanpa teman-teman sadari. Jadi kita perlu mengetahuinya. Nah, sekarang worksheet lagi. Kalau kertasnya besar bisa di bawahnya, tapi kalau kertasnya kecil mungkin bisa dibaliknya kali ya. Atau kalau buku bisa langsung balik ke halaman berikutnya. Kita mengenai motivasi ya, tuliskan 5 binatang, ada sapi, kuda, domba, harimau, dan babi, diurutkan dengan urutan yang bebas. Ya, jadi teman-teman boleh nomor 1 kuda, nomor 1 sapi, nomor 1 domba, terserah, bebas pokoknya. Jadi teman-teman silahkan mengurutkan 5 binatang. Boleh Mbak Zia dilanjut? Nah, seperti ini. Nomor 1 misalnya mau harimau, boleh. Nomor 2 mau sapi. Bebas, terserah sesukanya teman-teman. Sesuai sama apa ya yang teman-teman inginkan. Oke, itu ada 5 binatang, saya ulang. Sapi, kuda, domba, harimau, dan babi. Oke, teman-teman boleh urutkan bebas, secara bebas. Sekali lagi ya, secara bebas. Dan ini yang hanya diketahui oleh diri teman-teman sendiri. Saya tidak tahu urutannya seperti apa. Teman-teman yang lain saya juga tidak saling tahu. Jadi ini benar-benar self assessment. Kita menilai diri kita sendiri. Oke.
Kalau sudah, saya kasih waktu lagi seperti tadi 5 menit ya. Di jam sini 18.31, nanti 14.31, nanti 14.36 kita selesai. Oke, saya harap teman-teman paham ya. Oke, kita mulai. Oh, belum. And for person B, if the person has really good business contact, but also some technical background, then that might actually be a profile that is suitable for other roles in the organization. So if you find that candidate is really good, then we usually try to find place for them in their within the organization based on their strengths. So that is the very Oke, teman-teman, sudah ya? Oke, sekarang teman-teman lihat, lanjut Mbak Zia. Oke, tadi kan sudah diurutkan tuh 1 sampai 5. Oke, teman-teman tinggal nilai. Kalau yang sapi itu melambangkan keluarga, kuda itu melambangkan pekerjaan atau karir, harimau itu melambangkan kekuasaan atau kepemimpinan, babi melambangkan dengan uang, domba dengan cinta. Nah, teman-teman bisa lihat tuh urutannya. Kalau nomor 1 sapi, berarti orientasi motivasi teman-teman adalah mencari pekerjaan untuk keluarga, misalnya. Kalau orientasinya nomor 1 harimau, berarti orientasi teman-teman itu memang untuk karir. Untuk misalnya ada yang terobsesi pengen menjadi pemimpin. Kemudian kalau nomor 1-nya babi, misalnya, oh saya emang orientasinya dengan uang. Misal, saya pengen punya tabungan yang banyak, buat beli ini, buat beli itu, buat beli ini. Nah, kalau orientasinya 1 domba, berarti teman-teman mencari pekerjaan karena cinta. Artinya, teman-teman nggak masalah dengan gaji yang seberapa, yang penting
mencintai pekerjaan, menyukai pekerjaan, menyenangi pekerjaan. Kayak kalau nomor satunya kuda, berarti prioritas utamanya atau tujuan utamanya adalah yang penting saya pengen kerja gitu, pengen punya karir juga. Beda sama harimau, kalau harimau lebih ke kepemimpinan, kalau kuda tuh lebih memikirkan ke karir. Jenjang karirnya misalnya 2 tahun ke depan paling tidak mesti berubah, mesti naik kayak gitu. Oke, seperti itu ya gambarannya. Kalau misalnya di urutan kelima itu babi, berarti teman-teman tidak terlalu memprioritaskan masalah uang. Yang artinya uang itu nomor kelima. Yang pertama misalnya adalah harimau atau yang pertama adalah sapi. Berarti memang fokusnya ke keluarga atau ke kekuasaan atau kepemimpinan. Seperti itu ya. Sekali lagi teman-teman bisa menilai diri teman-teman sendiri dari tadi untuk mengenali emosi, sekarang lebih ke motivasi. Kenapa emosi dan motivasi? Pertama kita harus kenali emosi kita dulu. Emosi kita dulu, mana yang sering muncul, emosi kita lebih banyak yang positif atau negatif kah? Kemudian kita perlu mencari tahu motivasi dalam diri. Oke, sebelum nanti kita lanjut ke mencari peluang di tengah pandemi, persiapan kerja, nah itu teman-teman mesti tahu dulu tujuan saya nantinya ingin bekerja, mencari pekerjaan apa. Oke. Oh, berarti keluarga, berarti orientasi saya keluarga. Nah, setelah itu bikinlah list tujuan. List tujuan itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Bisa dalam waktu dekat, bisa dalam jangka panjang. Misalnya, jangka pendeknya, lulus kuliah, kemudian dapat pekerjaan, apa-apa. Nah, korelasi sama tadi, worksheet yang tadi adalah, oke, saya orientasinya lebih ke keluarga. Berarti teman perlu ingat, oh nanti saya mencari pekerjaan untuk keluarga, untuk menyenangkan keluarga, untuk keluarga, untuk mensupport keluarga. Nah itu, ya. Jadi itu bisa menjadi masukan untuk teman-teman semua untuk membuat list tujuan. Kalau saya nggak punya tujuan, aduh, gimana mau punya semangat kalau kalian tidak punya tujuan? Tujuan itu harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan tujuan, itu semangat akan muncul. Tujuan saya adalah karena keluarga. Oh, berarti saya termotivasi untuk keluarga, menyenangi, membahagiakan orang tua, menyenangi orang tua, menyenangi kakak adik, atau keluarga besar. Nah, itu. Oh, tujuan saya adalah, misalnya nomor satunya, babi, berarti uang. Oh, berarti motivasi saya adalah mencari uang sebanyak-banyaknya untuk membeli A, B, C, D. Atau motivasi saya cinta. 2, nomor 1 domba. Berarti saya mencari pekerjaan ya nggak masalah mau itu gajinya berapa, karena kalau saya sudah suka dengan pekerjaan itu maka enak. Oke. Jadi itu ya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui untuk membangun semangat mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Kita perlu kenali dulu nih emosi diri kita. Sebenarnya bukan di era pandemi aja sih, di era-era biasa juga kita mengetahui emosi diri. Karena kalau kita nggak kenali emosi diri, itu teman-teman akan bingung menjalani itu. Kok saya sering banget ngerasa sedih, sering banget ngerasa ini. Nah, itu. Karena dengan kita melis, membuat jurnal emosi, kita jadi tahu emosi apa aja yang sering kita lakukan. Nah, kaitannya sama motivasi. Kok saya nggak punya motivasi? Nah, ini kita temukan motivasi dalam diri. Setelah itu bikin tujuan. Thank you Mbak Dara, Pak Ahmed, Winta. Thank you all Venusians. Good luck to you all. Oke, lanjut Mbak Zia. Mbak Zia. Nah, oke teman-teman, itu sedikit materi dari saya yang saya ambil dari buku Self Coaching Sugeng Widodo. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan. Salam sehat jiwa, ini yang selalu saya sampaikan, karena kesehatan jiwa, kesehatan mental lebih penting daripada kesehatan fisik. Kesehatan fisik bermulai dari mental dan jiwa. Kalau mental dan jiwa kita tidak sehat, otomatis fisik kita juga akan mengalami tidak sehat. Ya, jadi itulah pentingnya. Oke, ini udah ada 6 pertanyaan.
Di sesi online counseling ini, saya akan coba jawab satu persatu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan aja. Oke, nomor 1. Saya dan orang tua selalu terjadi clash karena perbedaan pendapat, tetapi orang tua tetap keras dengan maunya sendiri. Oke, balik lagi ya. Balik lagi. Kita ini dari orang tua. Mungkin setiap orang tua itu ingin anaknya bahagia, ingin anaknya sukses, ingin anaknya berhasil. Hanya saja terkadang cara mereka, metode mereka itu berbeda sama metode kita, teman-teman. Dilihat dari umur saja, antara orang tua sama usia teman-teman pasti berbeda kan? Nah, teman-teman di era milenial, kalau orang tua udah usianya udah pasti mungkin masuk 50, menjelang 50 atau sudah 50-an, atau bahkan mungkin ada yang sudah 60-an. Dari segi metode pun berbeda. Mereka dengan kita, cara pemikiran berbeda. Nah, itu gaya pun berbeda. Nah, bisa jadi maunya orang tua mungkin A, tapi kita penerimaannya B, atau kita nggak mau, susah ngikutin. Nah, sebaiknya diadakan diskusi di keluarga, sharing di keluarga, komunikasi sih yang penting, komunikasi. Jadi kita sebagai anak, coba untuk sedikit mengalah. Mungkin dengan sambil nonton TV, atau sambil makan, kita ciptakan suasana yang nyaman. Misalnya nih, agak susah nih, karena orang tua saya nggak tahu nih tipe orang tuanya seperti apa ya. Apakah yang terlalu keras, apakah yang sedang-sedang aja, karena kan pola asuh itu banyak ya. Ada yang permisif, ada yang otoriter, ada yang submisif. Nah, itu yang kayak gimana nih? Kemungkinan sih kecenderungannya mungkin agak keras ya. Mungkin harus A, B, C, D, F, G, harus saklek. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Sedangkan si anak mungkin maunya agak santai. Nah, ada baiknya sih sebaiknya didiskusikan. Ya, walaupun kita yang sebagai anak, egonya agak diturunin sedikit. Komunikasi. Gini loh, maaf Pak, saya tuh kurang suka kalau misalnya kayak gini, saya kayak gini, gimana nih enaknya? Nah, cari jalan tengahnya. Kalau enggak, sama-sama maunya sendiri, akhirnya nggak ketemu. Yang ada, nanti jadi tidak komunikasi. Yang ada, saling menyimpan emosi. Yang ada, diem-dieman. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya meledak. Meledak, akhirnya, meledaknya, ya kita nggak tahu, namanya emosi numpuk-numpuk, akhirnya bisa meledak, bisa marah, bisa menghindar, bisa juga diam aja. Nah, itu sih. Jadi balik lagi ke emosi tadi. Nah, itu teman-teman juga mesti mengelola emosi. Atau caranya lebih santai, lebih pelan. Gitu sih, ya. Semoga menjadi masukan ya, semoga bermanfaat. Oke. Lanjut, nomor 2. Bagaimana cara agar perusahaan dapat menerima kita saat pandemi? Apakah tetap melihat dari segi IPK, pendidikan terakhir, atau kemampuan diri si pelamar? Bagaimana cara agar perusahaan dapat menerima kita di saat pandemi? Bagaimana cara? Oke, setiap perusahaan pasti punya kriteria yang berbeda-beda ya. Karena jenis perusahaan banyak ya. Saya nggak update nih jenis perusahaan, mungkin Banzi yang lebih update. Artinya kita yang mesti bersiap diri, kita yang mesti menyiapkan diri. Skill apa yang udah kita punya, skill apa yang belum kita punya, sebaiknya kita asah. Kalau teman-teman belum mengetahui skill apa yang kita punya, teman-teman bisa explore. Coba semua kegiatan. Misalkan kegiatan A, B, C udah, D, F, G belum. Cari tahunya adalah apakah itu menyenangkan atau enggak, yaitu teman-teman nyaman nggak ngerjainnya. Misalkan, kok saya ngerjain keterampilan menjahit, saya nggak suka, oh berarti itu bukan passion mungkin. Saya gampang bosan misalnya. Tapi ketika saya mengerjakan pekerjaan lain, kegiatan lain, saya suka. Nah, berarti itu mungkin passion, itu minatnya di situ. Jadi cara menemukan passion yang gampang itu kita explore. Asal kita mau membuka diri, explore. Kegiatan apa aja, ikutin aktivitas aja selama masih muda, ikutin. Itu positif ya, selama itu positif. Ikutin deh. Apalagi sekarang tuh banyak, ada itu, kegiatan prakerja. Nah,
teman-teman bisa ikut itu tuh. Itu kayak banyak pilihannya deh. Ada bahasa juga, ada public speaking juga, ada keterampilan kayak masak, kayak teknik, itu banyak. Nah, teman-teman bisa ikut itu kalau mau coba ya. Apakah saya cocok di situ apa enggak? Lebih baik sih daripada kita kayaknya perusahaan mau menerima kita, sebaiknya kita yang mengasah skill. Kalau melihat dari segi IPK, kayaknya masih sih ya. Karena kan itu seperti acuan ya. Cuman bukan berarti kalau IPK sekian tuh bodoh, IPK sekian pintar. Kalau dari segi itu kan memang ada ininya ya. Maksudnya IPK 3 tuh bagus atau IPK di bawah 3 tuh enggak. Sebetulnya sih enggak juga ya kalau menurut saya. Jangan menganggap diri kita tuh bodoh atau pintar. Lebih baik kita mengasah terus skill. Oke, pendidikan terakhir atau kemampuan diri si pelamar. Nah, pendidikan terakhir. Sekarang banyak kok perusahaan yang tidak hanya mencari lulusan S1, D3, ada yang SMA juga. Tergantung, makanya perusahaan beda-beda kriterianya. Ada yang D3, S1, S2. Nah itu kemampuan diri si pelamar. Sebaiknya teman-teman asah terus skill. Ada soft skill, ada hard skill. Ya, teman-teman bisa asah deh soft skill-nya kayak gimana, hard skill-nya kayak gimana. Nah itu dengan seringnya banyak mengikut kegiatan, akhirnya skill kita menjadi terasah. Akhirnya kita bisa menemukan, oh passion saya ternyata di sini, oh ternyata ini bukan passion saya. Oke, semoga bermanfaat untuk yang bertanya di nomor 2. Nomor 3, berat nih pertanyaannya. Cara agar dapat mengatasi mental yang kuat di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk. Wih, mental yang kuat, asik. Mental yang kuat itu seperti apa sih? Oke. Setiap orang beresiko mentalnya menjadi tidak kuat. Setiap orang beresiko punya penyakit mental. Setiap orang beresiko punya penyakit jiwa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Betul itu. Kita tergantung kita memandang suatu masalah. Kalau ada suatu masalah, kita memandangnya besar, itu pikiran kita menjadi negatif. Akhirnya emosi menjadi negatif. Seperti yang tadi saya katakan, emosi dan pikiran itu saling berkaitan. Ya, kalau kita memandang suatu hal itu, oh ya udahlah, ini masalah akan jadi positif, akan ada hikmahnya. Nah, kita jadi ngejalaninnya enak. Oke, mental yang kuat. Menurut saya sih di tengah kondisi ekonomi Indonesia, semua Indonesia, semua masyarakat Indonesia tuh memang tengah merasakan hal-hal yang tidak enak, perasaan yang kok gini, kapan yang berakhir, sampai kapan, saya bosan, saya bingung, saya kecewa, saya marah. Gak apa-apa, kita akui perasaan itu. Dengan mengakui perasaan kita, seperti yang tadi saya bilang, makanya kita list emosi. Apa aja yang udah kita rasa. Akhirnya kita jadi tahu, oh saya marah, saya sedih, saya kesal, karena belum dapat kerja, karena pendapatan saya menurun, karena pendapatan saya berkurang. Nah, tapi bukan hanya teman-teman yang merasakan hal itu. Semua masyarakat Indonesia juga merasakan itu. Jadi, itu wajar, nggak apa-apa. Nah, cuman kita mesti pupuk nih jiwa dan mental kita supaya kuat. Nah, itu gimana cara memandang masalahnya. Sebenarnya sih, cara bahagia itu gampang sih, teman-teman. Dengan tersenyum, ya. Saya pernah ngisi Zoom dengan pasien yang sudah terpapar COVID. Jadi saya nggak mau berat-berat ngasihnya, cuman kita latihan senyum aja. Coba deh sekarang ya, saya nggak bisa ngeliat nih wajah teman-teman. Jadi saya nggak bisa tahu apakah teman-teman senyum atau tidak. Kalau di Zoom sebelumnya saya kan bisa ngelihat mana yang senyum mana enggak. Sekarang gini deh, kita senyum ya. 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Nanti teman-teman bisa rasain apa yang dirasakan dengan tersenyum aja. Senyum aja nih kayak gini. Senyumnya lebar ya, jangan senyum biasa aja. Oke ya, saya hitung sampai 3 ya. Udah senyum. Oke, kita senyum bareng-bareng ya. Bisa nggak sih ditampilin semua nih Mbak Zia layarnya? Biar saya tahu mana yang senyum, mana yang enggak. Nggak bisa ya? Diminta allow kamera. Iya, on kamera. Kameranya dong teman-teman, biar kelihatan dong, semuanya. Hai Mbak Masyi. Boleh teman-teman kameranya di-on-in? Oke, udah. Mana lagi?
Belum ya? Belum semua sepertinya. Pada malu kali ya? Malu. Ya udah deh, yang ada aja. Kita senyum ya. Saya hitung sampai 3, kita senyum. Sebentar. Saya nyalain stopwatch dulu. Wah, tuh udah. Hai teman-teman, kita senyum ya. 2 menit ya, 2 menit. Saya tambah 1 menit. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ada yang belum? Mana ada yang belum senyum? Mbaknya belum senyum? Senyumnya yang lepas ya, jangan terpaksa ya Mbak Novi ya. Iya. Jangan ada beban tugas ya. Saya bukan dosen kok, jadi nggak usah takut senyum ya. Oke, bisa sharing nggak? Apa yang dirasa ketika teman-teman tersenyum? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Apa yang dirasa ketika teman-teman tersenyum? Ada yang dirasa, ada yang apa? Mbak Masyi mungkin? Tadi lihat Mbak Novi jadi langsung senyum otomatis. Apa yang dirasa? Beda nggak sih Katanya kalau kita senyum nular kan katanya. Iya. Kalau orang lihat orang senyum, tadi lihat Kak Putri senyum jadi deket senyum lagi. Tuh kan? Kak Putri mungkin mau sharing apa yang dirasa ketika senyum? Lega Kak, lega. Lega. Apalagi? Siapa nih? Kak Makfira Praditasari. Apa yang dirasa? Ya lebih bebas aja sih. Lebih bebas. Kalau Kak Justin, apa yang dirasa? Nggak kedengeran suaranya. Hah? Iya, nggak keluar suaranya Justin. Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Audionya connect nggak? Connect sih, tapi nggak keluar ya. Apa jauh dari itu? Handphone atau laptopnya? Nggak kedengeran. Oke. Pasti beda ya teman-teman rasanya ketika kita cemberut apa ya, merengut ya, diem sama senyum itu beda banget. Itu bahagia sederhana banget sih. Cuma ini kalau teman-teman pusing sama tugas ya dari dosen atau Mbak Masyi pusing sama kerjaan, itu sebentar deh luangin waktu semenit aja, tapi jangan nyinggir-nyinggir sendiri juga ya, serem juga ya kan. Paling ada kaca, ada handphone gitu kan, cermin, senyum. Itu tuh bisa ningkatin kepercayaan diri loh. Senyum tuh bisa ningkatin kepercayaan diri. Bener kata Mbak Masyi tadi, bisa nular, bisa ningkatin mood. Terus auranya juga lebih positif. Beda gak sih kalau kita punya teman yang susah senyum, ih males takut, habis dia nggak pernah senyum, habis dia ini, terus ada yang teman sering senyum, ih dia baik loh, ramah. Nah itu perbedaannya itu. Jadi kalau teman-teman mau bahagia, ya cara simpelnya senyum aja dulu, nanti juga otomatis kayak lagi pusing nih, kayak misalnya nih banyak kerjaan, baik itu sederhana aja sih. Atau teman-teman bisa tulis 10, enggak ada masa 10, terserah sih, bebas 10 lagi. Hal-hal apa aja yang teman-teman senangi, kegiatan apa aja yang bisa buat emosi kita senang. Nah, itu juga bisa memunculkan rasa senang, rasa emosi senang. Kalau saya biasanya suka saya urutin 10, nomor 1 apa, misalnya belanja online. Nomor 1 belanja online, misalnya ya. Nomor 2 tersenyum. Nomor 3 misalnya ngobrol sama teman. Nomor 4 apa sampai ke 10 yang terakhir tuh yang bukan nggak terlalu senang-senang amat sih, cuman lumayan senang. Nah itu bisa kita isi itu. Jadi kita tahu hal apa sih yang bikin kita senang. Oh pertama belanja online, ya udah cek aja belanja online gitu. Walaupun cuma taruh di keranjang kan udah bikin hati happy nggak sih?
curhat ya. Walaupun nggak tahu kapan check outnya kan, yang penting masukin aja dulu ke keranjang. Bisa cewek-cewek ya, kalau cowok-cowok apa ya? Biasanya lebih ke otomotif kali ya. Nah itu salah satu simpelnya sih. Nah, cara kesehatan mental, gimana caranya di tengah pandemi, ya semua pasti ngerasain lah, bukan hanya kita, semua. Jadi gimana caranya kita buat bahagia. Yang penting positive thinking, bahagia, kita bisa ngeliat masalah itu nggak hanya dari negatif aja sih. Sebenarnya dari pandemi itu banyak loh positifnya. Kita jadi jaga kesehatan, kita jadi jaga kebersihan, kita jadi kreatif, kita jadi yang tadinya nggak online kayak gini nih, saya tuh gaptek tahu, kita jadi kayak gini online. Yang tadinya mungkin nggak punya YouTube jadi bikin YouTube, yang tadinya nggak suka TikTokan jadi TikTokan, yang tadinya waktunya nggak fleksibel mungkin sekarang karena WFH jadi agak fleksibel, jadi kayak ada kerjaan sampingan atau apa gitu. Nah, itu sih gimana kita memaknainya dari sisi positif. Kita jadi saling ngingetin sama teman, sama saudara, sama keluarga, jaga kebersihan ya, pakai masker, cuci tangan. Nah, itu kan jaga kebersihan. Yang tadinya mungkin kita habis dari mana, langsung makan, langsung apa. Nah, itu sih kalau kita ngeliat dari sisi positif. Dan ingat, kita nggak sendiri. Kita rame-rame, kita saling menguatkan, itu jauh lebih baik. Oke? Tetap jaga ya mentalnya, jiwanya, biar tetap kuat ya. Dengan tersenyum dulu yang paling penting. Nah, kalau udah mumet, carilah kegiatan yang bikin teman-teman nyaman, seneng. Nah, itu pasti berbeda-beda. Kayak nonton drakor, misalnya dengerin lagu, baca buku, baca novel, apa gitu. Oke, nomor 4, bagaimana agar tetap optimis di masa pandemik ini? Ya, pasti semua orang pasti pesimis ya. Gimana nih nggak kelar-kelar, udah bulan September, entar Oktober, November, Desember. Nah, ya kita berdoa aja ya kan, kita kan nggak tahu kuasa Tuhan ya kan. Tetap kita berusaha semangat. Ya balik lagi, kita berusaha untuk positive thinking. Kalau kita mikirnya nggak positif, itu lari ke tubuh. Karena kalau sakit fisik itu kan lebih dari 50% tuh korelasinya sama emosi. Contoh, misalnya orang yang punya jantung, punya jantung aja deh, punya sakit jantung ya, bukan punya jantung. Mungkin dia banyak yang ditahan di sini. Akhirnya ini gampang sesek. Akhirnya ini gampang sakit. Akhirnya diperiksa jantungnya ada masalah. Nah itu karena dia tidak bisa mengekspresikan emosi. Jadi balik lagi ke emosi, intinya sih ekspresikan emosi itu banyak ya. Bisa ngelakuin hobi yang teman suka. Itu pertama sih kenalin diri, me time kayak gitu ya. Jadi kita harus tetap, aduh mbak aku nggak bisa nih, aku tetap pesimis karena ini nggak pasti. Ya memang ini nggak pasti, tapi nggak ada salahnya kalau kita yakin kalau itu akan pasti berlalu, ya kan? Dengan usaha dan berdoa tentunya. Ya kita nggak ada yang tahu ya kuasa Tuhan, mungkin sekarang kayak gini, besok apa kan kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita tetap produktif, tetap kreatif, diusahakan ada aktivitas ya teman-teman, jangan cuma diem-diem aja karena itu bikin kita jadi nggak produktif. Oke? Kemudian nomor 5, menghadiri interview online dalam kondisi jaringan yang kurang baik. Ini masalahnya sistem ya. Berarti teman-teman bisa cari kuota yang bagus, internet yang bagus. Mungkin bisa numpang di kalau kayak gini lagi PSBB ya. Numpang di rumah temen kali yang wifi-nya bagus, atau beli, masih ada nggak sih modem, atau pakai kuota handphone yang sinyalnya kuat. Ini terkait teknis sih kalau kayak gini ya. Mungkin bisa cari di online yang jaringannya bagus apa saja strategi. Oh, nomor 6 ya? Bentar. Mbak Zia bisa tolong dikebawahin. Nomor 6 apa ya? Oh, apa saja strategi yang dapat dilakukan? Apa saja strategi yang dapat Bentar. Apa saja strategi dapat dilakukan untuk mempertahankan semangat dan meningkatkan kreativitas di tengah pandemi? Oke. Kita bisa ngasah skill loh. Yang saya dapat sharingan sih
yang tadinya kita nggak bisa masak, kalau misalnya ibu-ibu ya, yang tadinya kita nggak bisa masak, akhirnya bisa masak. Walaupun cuma bikin kue-kue kecil atau cuma bikin makanan-makanan yang sederhana, yang tadinya nggak pernah ke dapur, jadi ke dapur. Nah itu kan potensi diri yang belum tergali ya. Strategi yang mempertahankan semangat dan meningkatkan kreativitas ya dibangunlah semangatnya, moodnya dibangun. Misal kita suka bisanya kerja atau kegiatan sambil ngapain, dicari yang enak. Oh sambil ngemil, ya udah kita bikin mood boosternya ngemil, atau sambil dengerin lagu, atau sebelum mulai aktivitas biasanya hal apa. Nah itu bikin list kesenangan dulu kegiatan. Kita cas mood kita. Apa nih yang bisa bikin semangat kita naik? Entah itu misalnya baca buku dulu, atau bermain dulu sama ponakan misalnya, atau sharing dulu sama teman-teman di grup. Nah, itu kan bisa saling menyemangati tuh, juga meningkatkan kreativitas. Nah, balik lagi, kita harus tetap kreatif ya teman-teman, walaupun kondisi seperti ini, walaupun lebih banyak di rumah daripada di luar, kita harus tetap kreatif. Kita gali aja. Kalian yang internetnya kuat, yang stabil tuh bisa explore banyak sih di YouTube, di TikTok. Sekarang di TikTok kan juga banyak tuh. Atau teman-teman bisa sharing. Nah, bisa sharing ke teman-teman, saling tanya, kegiatannya apa, sibuk apa, saya lagi bingung nih. Nah, itu kan bisa dapat masukan dari teman-teman sekitar. Oh, kita ini aja yuk, bikin ini. Kayak gitu. Atau bisa jadi relawan. Nah, relawan kan bukan berarti kita datang langsung ke tempat yang ada pandemi, ya enggak. Bisa juga relawan online misalnya. Kalian yang bikin-bikin flyer atau apa untuk gerakin pakai masker, rajin cuci tangan, terus jaga kebersihan. Nah, itu kan juga bisa bikin-bikin kayak gitu. Itu kan kreatif ya. Kita dituntut untuk bikin kata-kata, bikin apa sih, desain yang bagus, itu juga kreatif. Nah, kalau mempertahankan semangat ya caranya balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus selalu punya semangat. Saat kendor, kita ingat lagi apa yang kegiatan apa, hal apa yang buat kita semangat. Balik lagi tadi ke tujuan tadi. Oh, tujuan saya apa ya? Misalnya tujuan saya tadi pertama adalah sapi, keluarga. Oh, saya harus semangat nih karena ada keluarga yang menunggu saya, ada keluarga yang menyayangi saya, ada keluarga yang mencintai saya. Baik lagi ke tujuan awal. Kayak gitu sih. Apakah jelas atau ada yang masih perlu ditanyakan? Sepertinya tadi ada yang chat deh. Coba saya lihat ya. Ini boleh jawab pertanyaan lagi kah, Mbak Zia? Ada yang chat di grup? Boleh Mbak, masih ada waktu 10 menit. Silakan. Ini saya bacain pertanyaan aja ya. Kalau misalnya saya seorang engineer, bagaimana cara usaha supaya saya bisa mendapatkan perusahaan yang baru? Hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan bagi saya bekerja sebagai seorang engineer selama pandemi ini? Secara optimisme dari seorang engineer, daya atau usaha apa yang saya lakukan untuk menciptakan masyarakat yang luas? Wow. Oke. Artinya, ini yang pertanyaan tentang engineer ya. Kamu perlu tahu dulu, engineer itu job desk-nya apa sih kebanyakan. Kemudian mereka biasanya di perusahaan yang seperti apa. Terus skill apa yang kalian butuhkan. Kamu perlu tahu dulu. Nah itu, cara ningkatin skill, perbanyak kegiatan deh, explore diri. Jadi kamu nggak hanya terbatas di engineer aja. Maksudnya skillnya ya, bisa jadi kan, oh ternyata skill saya di yang lain ada gitu. Sebagai saya selama pandemi. Mungkin ini semester akhir ya Mbak Zia ya? Mahasiswanya? Iya, Justin binusian 19 sih. Udah skripsi? Apa gimana? Lagi skripsi ya? Justin udah skripsi ya? Kalau nggak salah sudah lulus ya, Mbak? Oh, udah lulus. Oh, rajin-rajin aja lihat lowongan. Apa sekarang kan banyak tuh akun di Binus Karir juga suka ada kan info-info secara optimisme dari seorang engineer, daya atau usaha apa yang saya lakukan untuk. Nah, sekarang balik lagi ke diri kamu. Usaha atau daya apa yang sudah kamu lakukan
itu kamu perlu ketahui, bikin listnya sejauh mana nih. Misalnya, saya sudah mencoba proyek apa, atau saya sudah mengikuti proyek apa, atau saya sudah mengasah skill saya di mana. Nah, nanti kamu lihat hasilnya bagaimana. Kalau misalnya masih biasa-biasa aja, berarti di situ kamu perlu tingkatin lagi dengan cara ya ikutin proyek itu lagi, bangun skill kamu lagi. Jangan pernah merasa puas ya dengan hal yang sudah kita lakukan. Kita sudah merasa bagus, belum tentu orang menilainya udah. Jadi kita harus terus explore diri lah, explore skill. Banyak skill yang mesti sama. Saya juga masih belajar ya. Saya masih belajar. Jadi saya masih terus cari tahu, belajar. Oh ini apa, ini kenapa. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kalau kita berhenti belajar artinya ya kita udah selesai. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus belajar, terus explore, terus cari tahu. Dan tetap semangat sih. Cari info loker sebanyak-banyaknya. Di Binus Kader juga sini kok diinfoin. Oke. Kemudian tips untuk mengelola mood untuk selalu baik. mood. Oke, mood itu kan kadang naik turun ya. Up and down. Nah, caranya adalah kita ketahui dulu. Di saat mood kita senang itu, kita ngapain? Di saat mood kita nggak bagus, itu kita sedang apa? Lagi ngerasa apa? Peristiwa apa yang terjadi? Nah, makanya penting kita kenali emosi diri. Nah, dalam seminggu ini nih, kalian kan tadi udah bikin tuh. Kalian ingat-ingat deh, oh kok saya ngerasa bingung, saya ngerasa sedih, saya ngerasa kecewa. Ini kenapa ya? Apa yang bikin saya kecewa? Apa yang bikin saya bingung? Apa yang bikin saya sedih? Misalnya, bingung mau ketemu dosen, belum siap materinya, atau kecewa sama dosen karena dimarahi. Nah, kita lihat dimarahinya kenapa dulu. Dosen kan pasti maksudnya baik ya, namanya juga membimbing, pasti membimbing kita, mengarahkan kita menjadi baik, menjadi pintar gitu kan. Nah itu lihat dulu, oh berarti saya kurang ini, mungkin saya kurang baca, mungkin saya bacanya kurang dalam, atau mungkin saya kurang memahami. Nah itu, makanya balik lagi, kalau kita menghadapi sesuatu, itu kita coba untuk berpikir yang secara positif, jangan negatif, karena rugi kalau negatif thinking terus. Lebih positif thinking deh. Mengelola mood. Nah, kita cari tahu lagi. Kalau saya lagi bete, saya lagi kesel, biasanya ngapain ya? Nah, itu yang tadi saya bilang, bikin 10 kegiatan yang menyenangkan. Akhirnya kita tahu, oh pertama, mood saya happy itu kalau saya dengerin musik. Mood saya happy kalau saya tidur. Mood saya happy kalau saya cerita sama temen. Nah, nggak apa-apa, itu dilakuin. Mood saya happy kalau saya cuma jalan-jalan di mall, misalnya, nggak beli apa-apa. Tapi kan pandemi kayak gini, nggak mungkin jalan-jalan di mall. Atau dengerin musik, tidur, makan misalnya. Nah, itu kita cas mood aja, supaya mood kita naik. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Jelaskah? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, teman-teman. Ya, masih ada satu pertanyaan, boleh? Boleh dibuka kameranya. Oke, sebelumnya mohon maaf, device yang saya pakai nggak bisa nyalin kamera. Oh, oke. Oke, silakan. Nah, untuk pertanyaan tadi, di slide sebelumnya itu nomor 5 itu kan sebenarnya pertanyaan dari saya yang masalah internet kurang bagus ketika interview. Saya nggak tahu saya ngetiknya kurang benar atau dipotong pertanyaannya. Maksudnya sikap kitanya ya, gimana gitu. Kalau lagi interview terus internetnya kurang bagus, ketika interviewer udah nanya ke kita, sikap kita tuh kayak gimana gitu. Soalnya pengalaman saya ketika sudah interview, sempat interview online, terus jaringannya kurang bagus, akhirnya interviewernya kayak marah gitu. Jadi sikapnya gimana gitu, sikap kita? Sikap ini artinya posisi saat interview atau sikap menerima Ya, kalau ternyata posisi saat interview. Posisi saat interview. Ya. Oke. Berarti lewat Zoom ya? Atau lewat video call atau apa? Ya kayak Zoom, cuman beda platform aja sih. Oh, oke. Oke, pernah udah dapat materi ini belum?
dari Mbak Zia yang tentang teknik-teknik interview yang baik itu? Udah pernah dapat belum dari Binus Karir, Mbak Zia? Belum sih. Oh, ya kalau interview itu kan karena online kayak gini pasti beda ya, maksudnya beda sama tatap muka. Yang perlu diperhatikan tuh biasanya sih ya sikap postur tubuh ya, kita memperhatikan interviewer ya, yang menginterview kita dengan baik, kayak kita memperhatikan kontak matanya, kemudian dari segi bicaranya juga kita tata dengan baik, kemudian pertanyaan yang diajukan juga sebisa mungkin kita memahami. Misalnya si interviewer sedang mempersilahkan kita untuk memperkenalkan diri, berarti kan jawaban kita tentang diri kita. Kayak gitu, sikap yang baik ya berarti ya gestur aja sih, kamu jaga gestur kamu ke yang menginterview dengan baik, dengan arti bahwa si interview melihat, oh kamu mendengarkan nih, kayak kita sedang berkomunikasi seperti ini kan, atau kamu sedang berinteraksi dengan teman-teman atau dosen gitu kan. Biasanya kan dalam komunikasi kan teorinya kan kayak kontak mata gitu kan. Simple itu aja sih, mempertahankan kontak mata, melihat, mendengarkan interviewnya lagi menyampaikan pertanyaan, terus kita menjawabnya juga dengan sesuai dengan tepat pertanyaan gitu. Gitu gak sih maksudnya? Halo? Iya. Emang yang sudah Wahyu ya? Saya panggil Wahyu ya? Yep. Yang sudah Wahyu lakukan gesturnya seperti apa? Boleh tahu nggak? Apa ya, kayak lebih ini kan masalah teknis ya, Mbak Novi. Jadi pas lagi di interview kemarin sih interviewernya langsung kayak menyalahkan saya gitu. Kamu kok kayak gini. Sebenarnya kan kalau yang nggak dilihat dari interviewer kan sebenarnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Mungkin kamu bisa menyiapkan internet yang bagus kalau nanti ada interview online lagi. Jadi supaya jaringannya kuat sehingga si interviewernya tuh nggak menilai kamu kurang baik gitu. Tapi kamu sudah menjelaskan belum kalau memang ada koneksi yang kurang bagus di rumah? Iya, pas saat interviewnya langsung saya jelasin sih, sebelum di awal juga saya udah bilang sih kalau emang lagi nggak bagus. Soalnya waktu itu kondisinya kan emang teknis, wifi mati terus cuma bisa pakai data seluler, jadinya ya udah. Oh gitu. Udah dijelaskan juga gitu. Oke, nah berarti masukkan ya kalau ada interview online lagi, kalian perlu pastikan sinyal kuat ya. Karena memang resiko online seperti ini tuh di jaringan. Apalagi Zoom ya, jaringannya emang sinyalnya mesti kuat. Jadi kalian mempersiapkan lah, lebih dipersiapkan. Misalnya kan kalau interview online itu undangannya nggak mendadak kan, biasanya H-2 atau H-3 diinfokan by email atau by WA. Kalian persiapkan kalau kira-kira jaga-jagalah kalau wifi-nya atau internetnya nggak bagus, ada data yang kuat gitu. Itu deh. Tahu, pokoknya jaga gestur ya, kontak mata gitu. Paham nggak sih? Paham nggak Wahyu? Gitu Iya, ya. baik Mbak Novi, terima kasih banyak. Sukses ya, semoga selanjutnya bisa lebih dipersiapkan ya. Oke, makasih. Oke, ini ada yang nanya lagi, Mbak Zia. Ya. Ada yang nanya lagi nih di chat. Sebentar Mbak Novi. Wahyu, saya barusan cek form pendaftaran yang kamu isi. Memang kamu di sini hanya menuliskan, bisa dilihat screen saya, nama kamu Anggi Wahyu Saputra kan ya? Iya, berarti mungkin saya mungkin kurang kali ya ngetiknya ya. Jadi hanya ini, jadi kepotong sih mungkin. Aku mikirnya ini memang mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya, tapi mungkin kata-katanya kepotong kayak gitu. Makanya aku langsung masukin begitu aja, aku pikir untuk pertanyaan seputar teknis sih, seperti itu. Oke. Nggak masalah. Makasih ya, Mbak Zia. Ya, siap. Oke, untuk yang masih ingin bertanya, ini pertanyaan terakhir ya, kita tutup habis ini. Untuk selanjutnya dari Paulina, Kak, kalau saya ada masalah antara dua pihak seperti contoh dengan teman atau keluarga, benarkah sikap saya untuk tetap kekeh dengan argumen saya? Terima kasih sebelumnya. Ya, Mbak Novi boleh dijawab untuk pertanyaan yang terakhir.
Itu ada kata yang direvisi sedang, bentar. Sedang. Kalau ada masalah atau benarkah sikap saya dekat dengan argumen Sedang. saya sedang. Sedangnya apa ya maksudnya? Sedang yang bagian sini. Oh, ini nih kayaknya. Seperti saya sedang. Kalau sedang kayaknya yang ini nih. Oh, Yang kalau sada itu loh. Mungkin itu sedang yang typonya di situ. oke. Balik lagi ya, kalau kita ada masalah sama teman, keluarga, orang tua, siapapun itu komunikasi. Baiknya dikomunikasikan. Kalau kita nggak mengkomunikasikan, akhirnya kita nggak tahu. Nah, berargumen itu beda ya sama mengkomunikasikan atau diskusi atau sharing. Argumen itu berarti kan yang satu punya argumen A, yang satu punya argumen B. Sehingga tidak akan nyambung. Beda kalau diskusi. Ini ada masalah nih. Gimana ya supaya enak? Saran kamu apa? Masukan kamu apa? Jadi sama-sama punya pendapat ya. Tapi cara penyampaiannya lebih enak. Beda kalau berargumen mungkin lebih ke yaitu kekeh, enggak, saya pokoknya tetap kayak gini, saya tetap kayak gini. Akhirnya bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru. Sebaiknya sih dikomunikasikan, tapi dengan cara yang baik. Nah, itu kaitannya sih sama kelola emosi. Kalau misalnya kita kesel sama orang, marah sama seseorang ya, ada baiknya sih langsung disampaikan, namun dengan cara dan situasi yang tepat. Misal, saya nggak suka sama kamu karena A, B, C. Nah, pasti yang nerima pasti akan marah. Loh kok cara kamu nyampein kayak gitu. Tapi kalau kita nyampeinnya dengan cara yang enak, cara yang baik-baik, boleh nggak kita ketemu, ada yang mau dibahas nih terkait ini. Nah, baik-baik ngomongnya. Atau boleh nggak lagi pandemi kayak gini, kita video callan. Tapi nanti ya sekitar jam segini atau karena kondisi saya lagi moodnya lagi nggak bagus nih, lagi marah. Jadi kalau marah sebaiknya sih jangan langsung dikeluarin. Maksudnya jangan langsung dikeluarin, jangan langsung diekspresikan ke orangnya. Kita tenangin diri kita dulu. Jadi kalau udah enak baru nyampein dengan cara yang tepat. Nah kalau argumen kan, ya itu balik lagi. Itu kan kayak apalagi kekeh ya, pendirian sendiri bukan nyelesain masalah sih, malah nambah masalah. Mendingan dikomunikasikan, didiskusikan, di-sharingkan dengan cara yang baik. Karena kalau cara yang baik, hasilnya pun akan baik. Karena kan kita mau nyelesain masalah, bukan nambah masalah. Toh, gitu. Sudah? Oke, kata Paulina, oke Kak, thank you katanya. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman yang masih mau nanya lagi, masih bisa saya kasih kesempatan satu lagi sih, mungkin sekitar 5 menit lagi, karena ini juga menyangkut durasi ya, gitu. Kita tunggu 1 menit untuk menuliskan pertanyaan, nanti dibahas 5 menit lagi sisa waktunya ya. Oke. Oke. Ini berarti pada off semua ya kamera ya? Oke, masih ada yang mau nanya teman-teman? Sepertinya sudah nggak ada ya. Ini dari Jasmine, Mbak Zia. Halo, boleh di loudspeaker? Cam kameranya dong dinyalakan. Ah, maksudnya gimana ya? Oh yes, Justin minta nyalain kameranya ya, atau gimana? Tapi ini kita sudah mau closing nih, Justin. Mungkin bisa di next pertemuan ya, untuk open cam lagi. Oke. Kalau udah nggak ada, mungkin kita closing aja ya, Mbak Novi ya. Karena Ya, boleh sih. udah jam 1.20, kita juga ada meeting selanjutnya. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti online counseling untuk Jumat ini. Nanti dinantikan aja untuk online counseling yang berikutnya.
Nanti akan saya reminder seperti biasa dari WhatsApp. Yang penting nomor yang kalian masukkan itu benar ya. Tadi ada nomornya yang salah, jadi saya harus masuk menginvite dari email gitu. Takutnya kalau dari email nggak kebaca atau takutnya notif masuknya nggak kelihatan kayak gitu. Jadi pastikan nomor WhatsApp-nya benar, pasti akan di-reminder kok kayak gitu. Mentok-mentok itu paling jam 10 pagi saya akan reminder, kalau nggak ya H-1 biar nggak lupa kayak gitu sih. Oke, paling kayak gitu aja. Mungkin dari Mbak Novi ada yang mau disampaikan? Tetap jaga kesehatan. Kalau nggak perlu-perlu amat, lebih baik di rumah. Tetap pakai masker. Kalaupun harus keluar rumah, rajin cuci tangan. Jaga kesehatan jiwa dengan tetap bahagia ya teman-teman, karena itu penting. Imunitas kita menurun kalau kita lagi nggak bahagia, tapi imunitas kita naik kalau kita lagi bahagia. Apapun yang terjadi, maksudnya di kondisi pandemi ini kita nggak sendiri, kita sama-sama saling menguatkan, saling menyemangati, jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap positive thinking, sehat selalu, salam sehat jiwa. Udah gitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Oke teman-teman, dengan berakhirnya pesan-pesan dari Mbak Novi, berarti berakhir juga untuk online counseling sore hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Untuk panitia, stay di sini dulu sebentar ya. Oke teman-teman yang ingin melanjutkan aktivitas lainnya, silahkan. Terima kasih semuanya, sampai ketemu. Ya, terima kasih Mbak Novi dan Kak Zia. Ya, terima kasih Mbak Fira. Ikut lagi, Fir. Ya, kapan-kapan deh ya. Asalkan dikasih aja linknya. Ya, Ya, bye. Ya, bye. Makasih. Ini Mbak Tari bukan sih? Tari. Iya. Udah pada keluar atau belum? Udah. Ini ada Mbak Tari doang sih. Gimana tadi Mbak Novi? Zi,